Halo, welcome to my channel. Terima kasih sudah klik video ini ya teman-teman. Tan Malaka, yang juga dijuluki sebagai Sang Fajar Merah Indonesia ini memang menjadi sosok yang sangat misterius dan mungkin masih terdengar asing di telinga teman-teman. Namun pria yang dijuluki sebagai Bapak Republik Indonesia ini dianggap belum mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan jasa-jasanya. Tapi itu bukan tanpa alasan. Aksinya yang identik dengan gerakan kiri memang membuat sosok Tan Malaka ini dimaknai secara negatif. Sekalipun ia punya jasa yang besar untuk Indonesia. Lalu, seperti apa sejarah tentang Tan Malaka ini? Get your coffee and let's get it started. Next! Tan Malaka lahir dengan nama Sultan Ibrahim di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 1987. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga yang Islamis. Ayahnya bernama H.M. Rasyad yang bekerja sebagai pegawai pertanian, dan ibunya yang bernama Rangka Yosina merupakan orang yang disegani karena berasal dari keluarga yang terpandang. Saat berusia 16 tahun, Tan Malaka diminta untuk menerima dua tawaran dari keluarganya, yaitu diberi gelar Datuk Tan Malaka dan dijodohkan dengan seorang gadis yang dipilihkan oleh keluarganya. Namun, Tan Malaka hanya menerima satu dari dua tawaran tersebut, dan akhirnya keluarganya lebih memilih memberi gelar Datuk Tan Malaka ketimbang untuk menjodohkannya. Dan sejak saat itulah nama Ibrahim ini lebih dikenal dengan nama Tan Malaka. Selepas menyelesaikan pendidikannya di Kwek School atau sekolah guru yang berada di Bukit Tinggi, pada tahun 1913 ia melanjutkan pendidikannya ke Rijkskwek School di Haarlem, Belanda. Nah, di Belanda inilah Tan Malaka berkenalan dengan pemikiran-pemikiran sosialisme dan komunisme. Lalu ia bertemu dengan Henk Snevely, salah seorang yang mendirikan Indisch Social Democratic Vereniging atau biasa yang disingkat dengan ISDV, sebuah organisasi yang menjadi cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia. Nah, Tan Malaka ini tertarik dengan tawaran Snevely yang mengajaknya bergabung dengan Asosiasi Demokratik Sosial Guru. Setelah menyelesaikan studinya di Belanda, Tan Malaka kembali ke desanya di Sumatera Barat. Tan Malaka kemudian menerima tawaran untuk mengajar anak-anak kuli perkebunan teh di Deli, Sumatera Utara. Di masa inilah Tan Malaka melihat secara langsung penderitaan kaum buruh perkebunan teh yang sering ditipu karena buta huruf, diupah dengan sangat rendah, tidak lancar berhitung, dan diperas keringatnya habis-habisan di tanah mereka sendiri. Berbekal dari semangat membela kaumnya ini, serta pengetahuan sosial politiknya yang dipelajarinya selama di Eropa, Tan Malaka memutuskan untuk bergabung dengan organisasi ISDV. Sampai akhirnya pada tahun 1920, ISDV resmi berganti nama menjadi Perkumpulan Komunis di Hindia atau yang disingkat PKH, yang berkolaborasi dengan Serikat Islam. Tan Malaka kemudian memutuskan untuk pindah ke Jawa dan dipercaya untuk mendirikan sekolah rakyat di Semarang. Ia menjadi guru sekaligus kepala sekolah di sekolah tersebut. Namun, kolaborasi antara PKH dan Serikat Islam tidak berjalan dengan harmonis karena banyak anggota dari Serikat Islam yang berpikir tentang pandangan politik sosialis dan komunis ini tidak sejalan dengan syariat Islam. Sementara itu, Tan Malaka sendiri sebenarnya setuju bahwa hal tersebut tidak perlu dipersoalkan. Ya, ujung-ujungnya PKH tetap lepas juga dari kepengurusan Serikat Islam pada tahun 1921. Setelah menjadi organisasi mandiri, PKH menunjuk Semaun sebagai ketua. Dalam masa kepemimpinannya, Semaun mengambil langkah yang hati-hati dan menghindari konflik terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Sampai akhirnya, Semaun harus meninggalkan Nusantara untuk menghadiri konferensi internasional di Moskow. Dan kemudian, saat Kongres PKH yang namanya telah berubah menjadi PKI,
Pada tanggal 24 sampai 25 Desember 1921, Tan Malaka pun akhirnya diangkat untuk menjadi pemimpin partai. Nah, gaya kepemimpinan Tan Malaka ini beda banget sama Semaun. Ia lebih memilih mengambil jalur radikal dan bodoh amat terhadap penilaian Belanda. Kalau diibaratkan, Semaun itu seperti Gandhi, sedangkan Tan Malaka ini seperti Che Guevara yang sangat frontal. Tan Malaka memimpin gerakan aksi buruh dan para pedagang kios. Dan dari situlah Tan Malaka berhasil menerima kepercayaan dari masyarakat. Tapi akhirnya Tan Malaka pun ditangkap dan diasingkan ke Belanda agar tidak bisa memimpin pergerakan lagi. Tapi orang tuh ya, kalau udah ditangkap polisi, digebukin, hingga sampai diasingkan, ya harusnya kapok gitu loh. Tapi buat Tan Malaka ini gak ada cerita. Yang penting berjuang untuk rakyat Indonesia. Di dalam pengasingannya di Belanda, Tan Malaka malah bergabung dengan Komunis Party Nederland atau yang disingkat CPN, yang merupakan sebuah partai komunis Belanda. Nah, lebih gawatnya lagi, saking cerdasnya Tan Malaka ini, ia berhasil terpilih menjadi kandidat ketiga untuk duduk di parlemen Belanda dari partai tersebut. Mantap gak? Bahkan nih, sebetulnya suaranya itu lebih tinggi dari kandidat nomor 2. Tapi sayang, karena umurnya yang masih muda, yang waktu itu masih berumur 25 tahun, Tan Malaka ini nggak bisa jadi anggota DPR-nya Belanda. Selain radikal, Tan Malaka ini juga nggak bisa diam. Ia kemudian pindah ke Berlin, dan di Berlin ini ia bertemu dengan rekan seperjuangannya yang bernama Darsono, yang pada waktu itu akan bergabung dengan Komintern atau Komunis Internasional di kota tersebut. Nah, setelah bertemu sama Darsono ini, Tan Malaka ikut bergabung menjadi anggota Komintern dan pergi ke Moskow. Pada Kongres Internasional Komintern keempat tahun 1922, Tan Malaka mendapat kesempatan untuk berbicara di podium hingga membuat kaget para pemimpin-pemimpin komunis di dunia. Karena pendapatnya tentang komunis internasional dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara Islam untuk mendukung kaum tertindas. Jadi, ia menawarkan konsep kolaborasi antara komunisme dan pan-islamisme, yang walaupun akhirnya konsep tersebut ditolak oleh Komintern. Tan Malaka kemudian ditugaskan menjadi agen Komintern di Asia Tenggara dan bermarkas di Kanton, Tiongkok. Nah, di sanalah Tan Malaka ini menyusun sebuah gagasan tentang masa depan Indonesia yang dia bukukan dengan judul Naar de Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Buku yang disusun tahun 1925 ini menjadi tulisan pertama yang menyebut fase Republik Indonesia, yang pada waktu itu mengacu terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk bebas dari penjajahan. Selain itu, di buku itu Tan Malaka berhasil menganalisis sekaligus meramalkan dengan tepat, cenayang, bahwa tidak lama lagi persaingan ekonomi Jepang dan Amerika bakal berujung meletusnya perang di Pasifik, di mana situasi kekacauan ini bisa menjadi kesempatan untuk Indonesia melakukan revolusi untuk melawan Belanda. Nah, buku Naar de Republik Indonesia inilah yang pertama kali menginspirasi kaum cendekiawan muda Indonesia seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Amir Syarifuddin, dan lain-lain untuk ikut merealisasikan gagasan negara Indonesia ini. 16 tahun setelah buku ini dicetak, analisis Tan Malaka pun terjadi. Meletuslah Perang Pasifik dalam rangkaian Perang Dunia Kedua, sekaligus menjadi peluang bagi Soekarno dan kawan-kawan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1926, Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia akibat ketidakpuasannya terhadap strategi yang diambil oleh PKI dalam perjuangannya.
Pada 1942, Tan Malaka akhirnya kembali ke Indonesia. Setelah puluhan tahun ngungsi, di penjara, dibuang dari satu negara ke negara lain, akhirnya Tan Malaka ini pun kembali ke Indonesia dengan diam-diam. Dan setelah sampai di Jakarta, Tan Malaka menyamar dengan nama Ilyas Hussein dan menjadi pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial. Nah, di masa inilah ia menulis buku yang cukup populer yang berjudul Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Buku ini ditulis karena Tan Malaka melihat kelemahan terbesar sebagian rakyat Indonesia pada masa itu cenderung belum bisa berpikir secara kritis, seringkali tidak logis dan rasional, serta belum mampu berdialog secara sehat. Kurang gokil gimana lagi nih Tan Malaka nih. Gila pemikirannya. Dan ia juga mulai menghitung-hitung untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka pun kemudian menemui tokoh pemuda dan melakukan propaganda. Nah, dia bertemu para pemuda-pemuda pergerakan ini tetap dengan samarannya yang bernama Ilyas Hussein. Para pemuda itu pun heran. Ilyas Hussein yang mengaku bekerja di pertambangan batu bara di Banten bisa mengutarakan gagasan-gagasan hebatnya tentang Republik Indonesia. Dan para pemuda-pemuda tersebut pun sebenarnya sudah curiga bahwa Ilyas Hussein ini adalah Tan Malaka. Karena nama Tan Malaka ini sudah sangat terkenal. Bukunya yang berjudul Masa Aksi banyak dipelajari oleh kaum pergerakan, termasuk Soekarno. Aksi massa itu ditulisnya dan diterbitkannya di Singapura pada tahun 1926. Nah, setelah Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan, barulah Tan Malaka ini memunculkan identitas aslinya ke muka umum. Hingga akhirnya berita tentang Tan Malaka ada di Jakarta sampai ke telinga Soekarno. Tan Malaka dan Soekarno pun akhirnya bertemu pada malam Lebaran tanggal 9 September 1945. Nah, disinilah menurut beberapa sumber bahwa Soekarno berjanji akan menunjuk Tan Malaka menjadi penerus pemimpin revolusi Indonesia jika terjadi sesuatu pada mereka. Dan niat ini sempat disampaikan oleh Bung Karno pada sidang kabinet ketiga September 1945. Tetapi Bung Hatta ternyata tidak setuju, dikarenakan menurutnya tongkat estafet revolusi harus diteruskan kepada pemimpin dari 4 kutub demi keseimbangan kepemimpinan. Nah, Tan Malaka ini juga merupakan salah satu tokoh yang mendorong terjadinya rapat raksasa di lapangan Ikada dalam rangka memperingati 1 bulan kemerdekaan Indonesia dan untuk menanamkan kepercayaan diri kepada rakyat bahwa kemerdekaan Indonesia itu harus dipertahankan 100%. Namun Tan Malaka kecewa karena menurutnya diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Belanda dinilai terlalu lemah dan merugikan Indonesia. Tuh kan, aku bilang juga apa? Ngapain sih harus berunding-berunding segala? Wong kita ini udah merdeka, ngapain harus berunding? Kalau berunding lagi, bisa jadi kita nggak merdeka lagi 100%. Mungkin begitulah kira-kira isi hati dari Tan Malaka, teman-teman. Karena menurut Tan Malaka, bahwa tuan rumah tidak akan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya. Keren banget nih untuk quotes. Tan Malaka kemudian mendirikan Persatuan Perjuangan yang beranggotakan 140-an organisasi politik, laskar dan partai politik, serta termasuk juga Masyumi dan PNI yang tidak puas dengan hasil diplomasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Syahrir. Nah, Tan Malaka ini sempat dipenjara karena dituduh menjadi otak dari penculikan Perdana Menteri Syahrir di tahun 1948. Namun kemudian ia dibebaskan setelah meletusnya pemberontakan PKI di Madiun. Nah, setelah ia keluar dari penjara ini, ia kemudian mendirikan Partai Murubah, sebuah partai politik dengan ideologi komunis nasionalis. Harry Post
Dalam bukunya Tan Malaka, Gerakan Diri dan Revolusi Indonesia Jilid 4 menyebutkan bahwa Tan Malaka menolak untuk menjadi ketua partai tersebut. Tan Malaka kemudian masih terus melakukan propaganda untuk mengecam politik diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno dan Hatta, yang ia sebut telah mengabaikan hak-hak mereka sebagai pemimpin. Akibatnya, propaganda yang dilakukan oleh Tan Malaka terhadap Soekarno-Hatta dianggap sebagai sebuah ancaman. Gerakannya dianggap oleh beberapa pihak harus ditumpas. Dalam gerilyanya menyusuri Gunung Wilis di Selopanggung, Kediri, Tan Malaka ditangkap oleh Letnan II Sukoco dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Pada 21 Februari 1949, Tan Malaka dieksekusi mati di Kediri oleh Suradi Tekebek, orang yang diberi perintah oleh Letnan II Sukoco. Dan kematiannya ini, atau eksekusinya ini, tanpa pernah dibuatkan laporan atau pemeriksaan lebih lanjut. Bahkan Harry Post menyebutkan bahwa kematian atau eksekusi Tan Malaka itu ditutupi selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya pada tahun 1963 Soekarno memberikan gelar pahlawan nasional kepada Tan Malaka, dan makamnya baru dipindahkan secara simbolik ke Sumatera Barat pada tahun 2017. Nah teman-teman, sebenarnya warisan Tan Malaka sangat besar untuk negara ini. Ialah yang pertama kali memperkenalkan gagasan Republik Indonesia. Ia juga akan dikenang sebagai pejuang yang berani dan berjiwa sosial. Terlepas dari ia tokoh kiri, setiap perjuangan dan pemikirannya tentang Republik ini harus kita hormati. Karena bagaimanapun, ia adalah salah satu founding father Indonesia yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, menurut kalian, seperti apa sosok Tan Malaka ini harus dimaknai? Komen di bawah ya, berikan pendapat kalian. Dan jangan lupa, jika kalian suka video ini, klik like-nya dan subscribe di channel ini. Serta nyalakan notification-nya, biar kalian tahu kalau aku upload video baru lagi. Dan karena aku nggak sabar buat ketemu kalian lagi. Oke, bye-bye.